Salam sehat sejahtera, Bapak dan Ibu yang kami hormati dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Sungguh senang sekali Naskher bisa kembali hadir menemani Bapak dan Ibu dalam obrolan hangat seputar kesejahteraan harian kita, demi hidup yang lebih sehat dan bahagia di usia senja. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin terasa sangat akrab bagi sebagian dari kita, terutama bagi Bapak dan Ibu yang sudah menginjak usia senja. Topik ini seringkali menjadi keluhan, bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari. Ya, benar sekali, kita akan berbicara tentang susah tidur di usia senja. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang merasakan, kok sekarang jadi sulit sekali ya untuk tidur nyenyak? Atau, dulu rasanya kepala baru nempel bantal sudah pulas, sekarang kok mata ini rasanya berat, tapi tidurnya sebentar-sebentar terbangun. Atau mungkin ada yang jam 3 atau jam 4 pagi sudah terjaga, dan sulit sekali untuk kembali tidur. Jangan khawatir Bapak dan Ibu, Anda tidak sendirian. Perubahan, pola tidur memang hal yang umum terjadi seiring bertambahnya usia. Namun, ini bukan berarti kita pasrah saja loh. Tidur yang berkualitas itu penting sekali untuk kesehatan dan kebahagiaan kita di usia berapapun, apalagi di usia senja. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Naskher hadir untuk berbagi beberapa rahasia, beberapa tips, beberapa cara yang bisa Bapak dan Ibu coba terapkan di rumah. Ini bukan obat mujarab yang langsung tokcer dalam semalam, ya. Ini adalah langkah-langkah yang bisa kita usahakan bersama, pelan-pelan, untuk membantu tubuh dan pikiran kita kembali menemukan kenyamanan dalam tidur. Tujuannya agar Bapak dan Ibu bisa mendapatkan kembali tidur yang nyenyak, lelap, dan bangun dengan perasaan segar dan berenergi. Mari kita selami lebih dalam mengapa tidur kita berubah, dan yang terpenting, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Kita akan bahas dari akar masalahnya dan kemudian berbagai solusi praktis yang bisa Bapak dan Ibu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap bersama kami di Naskher ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dikasihi, sebelum kita membahas rahasia untuk tidur nyenyak, penting sekali kita memahami mengapa tidur kita cenderung berubah seiring bertambahnya usia. Mengetahui penyebabnya bisa membantu kita menerima kondisi ini dengan lebih baik dan lebih termotivasi untuk mencari solusinya. Jadi, ini bukan semata-mata karena kita sudah tua, tapi memang ada proses alami dalam tubuh kita. Ada beberapa faktor utama yang berperan dalam perubahan pola tidur ini. Yang pertama dan paling signifikan adalah perubahan pada jam biologis atau ritme sirkadian tubuh kita. Ritme sirkadian ini adalah siklus internal tubuh yang mengatur kapan kita merasa mengantuk dan kapan kita merasa terjaga dalam periode 24 jam. Seiring bertambahnya usia, ritme ini bisa bergeser. Misalnya, kita jadi cenderung mengantuk lebih awal di malam hari, tetapi juga terbangun lebih awal di pagi hari. Durasi tidur total mungkin tidak berkurang drastis, tetapi kualitas tidurnya yang berubah. Kita menghabiskan lebih sedikit waktu dalam fase tidur nyenyak, sering disebut tidur gelombang lambat, dan lebih banyak menghabiskan waktu dalam fase tidur ringan atau bahkan terjaga singkat tanpa kita sadari. Akibatnya, meskipun tidur, kita merasa tidak segar saat bangun. Faktor kedua adalah produksi hormon yang mengatur tidur, terutama melatonin. Melatonin adalah hormon yang membantu tubuh merasa mengantuk. Produksi melatonin cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Penurunan ini bisa membuat Bapak dan Ibu lebih sulit untuk merasa lelah di malam hari atau tetap tertidur sepanjang malam. Bayangkan saja seperti lampu yang tadinya terang benderang memberi sinyal untuk tidur, kini cahayanya sedikit meredup. Kemudian, ada juga faktor ketiga yaitu perubahan fisiologis lainnya pada tubuh. Misalnya, kapasitas kandung kemih yang mungkin berkurang, sehingga membuat Bapak dan Ibu lebih sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Rasa nyeri atau ketidaknyamanan akibat kondisi kesehatan tertentu, seperti radang sendi, masalah punggung, atau gangguan pernapasan, juga bisa mengganggu tidur. Bahkan, kondisi seperti sindrom kaki gelisah, restless leg syndrome, atau kram malam hari bisa membuat tidur terpotong-potong. Faktor keempat yang tak kalah penting adalah pengaruh obat-obatan yang mungkin dikonsumsi.
Banyak sekali jenis obat yang umum diminum oleh lansia, misalnya untuk tekanan darah tinggi, penyakit jantung, atau pernapasan, yang ternyata memiliki efek samping mengganggu tidur. Ada yang membuat sulit tidur, ada yang membuat sering terbangun, ada pula yang mengubah arsitektur tidur kita. Selain itu, ada juga faktor kelima yang berkaitan dengan gaya hidup dan rutinitas harian. Misalnya, jika di siang hari Bapak Ibu sering tidur siang dalam waktu lama atau terlalu sore, ini bisa mengganggu keinginan tidur di malam hari. Kurangnya aktivitas fisik di siang hari juga bisa berdampak. Atau, jika terlalu banyak waktu dihabiskan di dalam rumah dengan sedikit paparan cahaya matahari alami, ini juga bisa mengacaukan ritme sirkadian tubuh. Stres dan kekhawatiran yang mungkin dialami juga menjadi faktor keenam yang sangat umum menyebabkan kesulitan tidur. Pikiran yang terus berputar bisa membuat kita terjaga di malam hari. Jadi, Bapak dan Ibu, perubahan tidur ini adalah kombinasi dari proses penuaan alami, kondisi kesehatan, obat-obatan, dan kebiasaan sehari-hari. Memahami bahwa ini adalah hal yang umum terjadi bisa mengurangi kecemasan kita. Namun, yang terpenting adalah bahwa meskipun perubahan ini alami, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengelolanya dan meningkatkan kualitas tidur kita. Kita tidak harus pasrah menerima tidur yang buruk. Justru dengan usaha yang tepat, kita bisa kembali menikmati tidur nyenyak. Sekarang kita sudah tahu mengapa tidur kita cenderung berubah, mari kita beranjak ke bagian selanjutnya untuk mengenali lebih spesifik masalah tidur apa saja yang paling sering dialami. Dan kemudian kita akan bahas rahasia-rahasianya. Bapak dan Ibu yang terkasih, setelah kita memahami mengapa tidur bisa berubah, sekarang mari kita identifikasi jenis masalah apa saja yang paling sering muncul. Mungkin Bapak dan Ibu akan merasa, oh iya, ini nih yang saya alami. Mengenali masalahnya dengan tepat adalah langkah awal untuk mencari solusi yang pas. Masalah yang paling umum dan sering dikeluhkan adalah yang kita sebut dengan insomnia. Insomnia pada lansia biasanya terwujud dalam beberapa bentuk. Bentuk yang pertama adalah sulit untuk memulai tidur, atau butuh waktu sangat lama untuk akhirnya bisa terlelap setelah berbaring di tempat tidur. Bentuk yang kedua adalah sulit untuk tetap tertidur. Ini yang membuat banyak Bapak dan Ibu sering terbangun di tengah malam, dan kemudian sulit sekali untuk kembali memejamkan mata. Bentuk yang ketiga adalah terbangun terlalu dini di pagi hari, jauh lebih awal dari waktu yang diinginkan, dan tidak bisa kembali tidur lagi. Jadi meskipun sempat tertidur, durasi tidurnya jadi sangat pendek, dan kualitasnya pun terganggu karena terputus-putus. Selain insomnia, masalah tidur umum lainnya adalah tidur yang terfragmentasi. Artinya, tidur Bapak dan Ibu sering terpecah menjadi periode-periode yang lebih singkat sepanjang malam, dengan banyak episode terjaga di antaranya. Mungkin Bapak Ibu merasa tidak benar-benar terjaga sepenuhnya, tetapi tidur juga tidak nyenyak dan terusik. Ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti yang kita bahas tadi. Dorongan untuk buang air kecil, rasa nyeri, suara bising, atau hanya perubahan alami pada struktur tidur. Meskipun total waktu di tempat tidur mungkin lama, waktu tidur efektifnya jadi sedikit. Masalah ketiga yang seringkali berkaitan dengan yang pertama dan kedua adalah tidur siang yang berlebihan, karena sulit tidur atau tidur terpotong di malam hari. Tubuh merasa lelah di siang hari, dan dorongan untuk tidur siang menjadi sangat kuat. Tidur siang sebenarnya boleh saja, asal dalam batas wajar. Namun, jika tidur siang terlalu lama atau terlalu sore, ini justru bisa memperparah masalah tidur di malam hari. Ibaratnya, jatah mengantuk di malam hari sudah terpakai untuk tidur siang. Ada juga masalah tidur yang lebih serius, seperti apnea tidur. Ini adalah kondisi di mana pernapasan Bapak Ibu berhenti atau sangat dangkal selama beberapa detik atau lebih berulang kali sepanjang malam. Apnea tidur seringkali disertai dengan mendengkur keras. Kondisi ini bisa sangat berbahaya bagi kesehatan, meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Seringkali, orang yang mengalami apnea tidur tidak menyadarinya, tetapi pasangan atau anggota keluarga lain mungkin memperhatikannya. Jika Bapak Ibu atau orang terdekat mengamati gejala ini, penting sekali untuk memeriksakan diri ke dokter.
Masalah tidur lainnya yang mungkin dialami adalah sindrom kaki gelisah, restless leg syndrome, RLS, atau gangguan gerakan anggota badan periodik, periodic limb movement disorder, PLMD. RLS menyebabkan dorongan tak tertahankan untuk menggerakkan kaki, seringkali disertai sensasi tidak nyaman, terutama saat istirahat atau berbaring di malam hari. PLMD menyebabkan gerakan kaki atau tangan yang berulang dan tidak disengaja selama tidur. Kedua kondisi ini bisa sangat mengganggu tidur, membuat Bapak Ibu atau pasangan sering terbangun. Jadi, Bapak dan Ibu, masalah tidur di usia senja itu beragam. Bisa jadi hanya kesulitan memulai tidur, atau sering terbangun, atau tidurnya terfragmentasi, atau bahkan kondisi yang lebih kompleks, seperti apnea tidur, atau sindrom kaki gelisah. Apapun bentuknya, penting untuk diingat bahwa tidur yang buruk itu bukan hal yang wajar dan harus diterima begitu saja. Ada dampaknya bagi kesehatan kita, dan ada cara untuk memperbaikinya. Sekarang, mari kita pahami lebih jauh mengapa tidur nyenyak itu begitu penting, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia senja. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, mungkin ada yang berpikir, sudah tua wajar kalau tidurnya sedikit. Pemikiran seperti ini perlu kita luruskan ya, Bapak dan Ibu. Memang durasi tidur total mungkin sedikit berkurang pada beberapa orang, tapi kualitas tidur itu yang krusial. Tidur nyenyak itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar bagi kesehatan dan kesejahteraan kita, terutama di usia senja. Dampak dari tidur yang buruk atau tidak berkualitas itu sangat luas loh. Yang pertama adalah dampak pada kesehatan fisik. Tidur itu seperti waktu perbaikan bagi tubuh kita. Saat kita tidur nyenyak, tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan mengatur berbagai fungsi vital lainnya. Jika tidur terganggu, sistem kekebalan tubuh bisa melemah, membuat kita lebih rentan terhadap infeksi. Tidur yang buruk juga dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kronis, seperti penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, diabetes, dan bahkan obesitas. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin sudah memiliki kondisi kesehatan tertentu, tidur yang buruk bisa memperparah kondisi tersebut. Dampak kedua adalah pada kesehatan mental dan emosional. Pernahkah Bapak Ibu merasa lebih mudah tersinggung, cemas, atau sedih setelah semalam tidak bisa tidur nyenyak? Ya, tidur sangat mempengaruhi suasana hati kita. Kurang tidur atau tidur berkualitas buruk bisa meningkatkan risiko depresi dan kecemasan pada lansia. Konsentrasi dan daya ingat juga bisa menurun. Rasanya kepala jadi berat, sulit fokus, dan mudah lupa. Hal ini tentu sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup kita. Dampak ketiga yang sangat penting untuk diperhatikan di usia senja adalah peningkatan risiko kecelakaan dan jatuh. Saat kita kurang tidur, keseimbangan dan koordinasi, tubuh bisa terganggu. Kewaspadaan menurun, dan waktu reaksi melambat. Ini membuat kita lebih mudah tersandung, terpeleset, atau jatuh, yang bisa berakibat serius di usia senja. Tidur yang nyenyak membantu menjaga kewaspadaan dan fungsi kognitif yang optimal, sehingga kita bisa beraktivitas dengan lebih aman. Dampak keempat adalah penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Saat kita lelah dan tidak berenergi karena kurang tidur, rasanya jadi malas untuk beraktivitas, bersosialisasi, atau melakukan hobi yang kita sukai. Interaksi dengan keluarga dan teman mungkin jadi berkurang. Hidup terasa kurang berwarna dan kurang bersemangat. Padahal usia senja seharusnya bisa kita nikmati dengan penuh energi dan kebahagiaan, bukan malah lesu karena kurang tidur. Jadi, Bapak dan Ibu, jangan sepelekan masalah tidur ini. Tidur yang nyenyak itu ibarat pondasi yang kuat untuk rumah kesehatan kita. Jika pondasinya goyang, maka seluruh bangunan bisa terpengaruh. Sebaliknya, dengan tidur yang berkualitas, kita bisa menjaga kesehatan fisik dan mental, tetap aktif, mandiri, dan menikmati setiap momen di usia senja dengan lebih baik. Mengingat pentingnya tidur nyenyak ini, sekarang tibalah saatnya kita membahas apa saja rahasia, apa saja tips, dan cara yang bisa Bapak dan Ibu terapkan untuk mendapatkan kembali tidur yang berkualitas. Mari kita masuk ke bagian yang paling dinantikan. Bapak dan Ibu, mari kita mulai membongkar rahasia tidur nyenyak di usia senja.
Sebenarnya ini bukan rahasia tersembunyi, melainkan kebiasaan-kebiasaan baik dan penyesuaian yang bisa sangat membantu. Ingat, ini perlu waktu dan kesabaran untuk melihat hasilnya. Jangan berkecil hati jika tidak berhasil dalam semalam. Yang penting adalah mencoba dan konsisten. Kita akan mulai dengan cara yang berkaitan erat dengan pola hidup dan lingkungan sekitar kita. Cara pertama, atur jadwal tidur yang konsisten. Ini mungkin terdengar klise, tapi ini adalah pondasi dari tidur yang berkualitas. Tubuh kita, terutama ritme sirkadian yang tadi kita bahas, sangat menyukai keteraturan. Cobalah untuk pergi tidur dan bangun pada waktu yang kurang lebih sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Misalnya, putuskan untuk tidur jam 9 atau 10 malam, dan bangun jam 5 atau 6 pagi. Usahakan untuk tetap pada jadwal ini sebisa mungkin. Mengapa ini penting? Dengan jadwal yang konsisten, kita melatih jam biologis tubuh kita. Tubuh akan terbiasa merasa mengantuk pada waktu tertentu dan terbangun pada waktu tertentu. Ini membantu menstabilkan pelepasan hormon tidur dan pengaturan suhu tubuh yang berperan dalam siklus tidur bangun. Bayangkan jam biologis kita seperti sebuah orkestra. Jika konduktornya, yaitu kita, memberikan sinyal yang konsisten, semua alat musik, organ tubuh kita, akan bermain dalam harmoni. Tapi jika sinyalnya berubah-ubah, orkestra akan kacau balau. Nentar. Mungkin ada bapak ibu yang berpikir, wah, sulit sekali, kadang saya mengantuk lebih awal, kadang tidak. Ya, memang di awal mungkin terasa sulit. Jika bapak ibu sudah merasa sangat mengantuk di sore hari, tapi waktu tidur yang ditetapkan masih lama, coba lakukan aktivitas ringan yang membuat terjaga sebentar. Sebaliknya, jika sudah jam tidur tapi mata masih melek, jangan dipaksakan berbaring di tempat tidur sampai frustrasi. Lebih baik bangun sebentar, lakukan sesuatu yang menenangkan dan kembali ke tempat tidur saat sudah benar-benar mengantuk. Penting juga untuk membedakan antara waktu di tempat tidur dan waktu tidur. Jangan habiskan waktu terlalu lama di tempat tidur jika tidak bisa tidur. Tempat tidur seharusnya diasosiasikan dengan tidur dan keintiman, bukan dengan berguling-guling, cemas karena tidak bisa tidur, menonton televisi, atau main gawai terlalu lama. Jika setelah 20-30 menit berbaring belum juga tidur, bangunlah dari tempat tidur, pindah ke ruangan lain, lakukan kegiatan yang tenang seperti membaca buku fisik ya, bukan dari gawai bercahaya, mendengarkan musik lembut, atau meditasi, ringan sampai merasa mengantuk, baru kembali ke tempat tidur. Ini mengajarkan otak kita bahwa tempat tidur adalah untuk tidur. Konsistensi ini juga berlaku untuk waktu bangun. Sekalipun semalam tidur tidak nyenyak, usahakan tetap bangun di waktu yang biasa. Memang terasa berat, tapi tidur lagi di pagi hari, atau bangun sangat siang justru bisa mengacaukan jadwal untuk malam berikutnya. Bangun di waktu yang sama setiap hari membantu memperkuat ritme sirkadian kita. Jadi, langkah pertama ini sangat mendasar. Tentukan jadwal tidur dan bangun yang kira-kira sama setiap hari, dan patuhi sebisa mungkin. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kualitas tidur Bapak dan Ibu. Cara kedua, kelola asupan makanan dan minuman dengan bijak. Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, terutama menjelang waktu tidur, punya pengaruh besar terhadap kemampuan kita untuk terlelap dan tetap tidur. Yang pertama dalam hal ini adalah kafein. Minuman seperti kopi, teh, terutama teh hitam atau hijau, soda, dan coklat mengandung kafein yang bersifat stimulan. Kafein bisa membuat kita terjaga dan sulit tidur. Efek kafein ini bisa bertahan berjam-jam dalam tubuh. Bagi sebagian orang, bahkan minum kopi di sore hari pun sudah bisa mengganggu tidur di malam hari. Jadi, usahakan batasi atau hindari sama sekali konsumsi kafein, terutama mulai sore hari hingga malam. Mungkin bisa diganti dengan teh herbal yang tidak mengandung kafein, seperti chamomile yang dikenal memiliki efek menenangkan, atau air putih. Yang kedua adalah alkohol. Mungkin ada yang berpikir alkohol bisa membantu tidur karena awalnya terasa membuat mengantuk. Namun, tidur yang disebabkan oleh alkohol itu tidur yang dangkal dan terfragmentasi. Setelah efek alkohol memudar, Bapak Ibu justru akan cenderung terbangun di tengah malam dan sulit kembali tidur. Alkohol juga bisa memperburuk gejala apnea tidur jika Bapak Ibu memiliki kondisi tersebut. Jadi,
Sangat disarankan untuk menghindari alkohol, apalagi menjelang tidur. Yang ketiga adalah makan malam berat atau porsi besar menjelang tidur. Proses pencernaan bisa membuat tubuh bekerja dan merasa tidak nyaman saat berbaring, yang tentu saja mengganggu tidur. Usahakan makan malam, setidaknya 2-3 jam sebelum waktu tidur. Jika terasa lapar menjelang tidur, boleh saja mengonsumsi camilan ringan yang mudah dicerna dan tidak memicu naiknya asam lambung, misalnya biskuit rendah gula atau segelas susu hangat. Susu hangat mengandung triptofan, asam amino, yang bisa membantu produksi serotonin dan melatonin, sehingga bisa sedikit membantu mengantuk. Yang keempat adalah terlalu banyak minum air menjelang tidur. Seperti yang kita bahas sebelumnya, sering terbangun untuk buang air kecil adalah masalah umum. Untuk mengurangi risiko ini, batasi asupan cairan dalam 1-2 jam sebelum tidur. Tentu saja, jangan sampai dehidrasi ya, Bapak dan Ibu. Pastikan kebutuhan cairan harian tercukupi di sepanjang hari, tapi kurangi menjelang malam. Mengelola asupan, makanan dan minuman ini memang butuh disiplin, tapi dampaknya sangat terasa pada kualitas tidur. Cara ketiga, jadikan aktivitas fisik sebagai sahabat bergerak itu penting, bukan hanya untuk kesehatan fisik secara umum, tapi juga sangat bermanfaat untuk tidur. Aktivitas fisik teratur bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan membuat tubuh secara alami lebih lelah di malam hari, sehingga lebih mudah untuk tidur. Namun, ada tata caranya ya, Bapak dan Ibu. Usahakan melakukan aktivitas fisik di pagi atau sore hari. Hindari olahraga berat atau aktivitas fisik yang sangat intens dalam 2-3 jam sebelum waktu tidur. Mengapa? Karena aktivitas fisik yang berat bisa meningkatkan suhu tubuh dan melepaskan hormon seperti adrenalin yang justru membuat kita merasa segar dan sulit untuk rileks dan tidur. Jenis aktivitas fisik yang disarankan untuk Bapak dan Ibu di usia senja adalah yang bersifat moderat dan rutin. Misalnya, berjalan santai di pagi atau sore hari, senam ringan khusus lansia, yoga gentle, atau berkebun. Lakukan selama 30-45 menit beberapa kali seminggu. Sesuaikan dengan kondisi fisik Bapak dan Ibu. Jangan memaksakan diri. Intinya adalah bergerak, membuat tubuh aktif di siang hari. Paparan cahaya matahari saat beraktivitas di luar ruangan, misalnya jalan santai di pagi hari, juga sangat membantu mengatur ritme sirkadian kita. Cahaya matahari alami memberi sinyal pada otak kita bahwa ini adalah waktu untuk terjaga dan aktif, yang pada gilirannya akan membantu kita merasa mengantuk saat gelap datang di malam hari. Jika karena kondisi kesehatan sulit untuk melakukan aktivitas fisik di luar, cobalah aktivitas ringan di dalam rumah. Sekadar berjalan mondar-mandir di halaman, melakukan gerakan peregangan ringan di kursi, atau senam ringan mengikuti video di YouTube bisa sangat membantu. Yang penting, tubuh tidak hanya duduk atau berbaring sepanjang hari. Jadi, jadikan bergerak sebagai bagian dari rutinitas harian Bapak dan Ibu. Aktivitas fisik yang tepat waktu dan teratur adalah salah satu rahasia penting untuk mendapatkan tidur yang lebih nyenyak di malam hari. Cara keempat, ciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan mendukung kamar tidur. Kita seharusnya menjadi tempat yang tenang, nyaman, dan mendukung untuk tidur. Jika kamar tidur kita tidak kondusif, sekeras apapun kita berusaha, tidur akan tetap sulit didapat. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kegelapan. Tubuh kita dirancang untuk tidur saat gelap. Cahaya, terutama cahaya terang, bisa menghambat produksi melatonin. Jadi, pastikan kamar tidur Bapak Ibu benar-benar gelap. Gunakan gorden tebal yang bisa menahan cahaya dari luar, matikan lampu, dan singkirkan sumber cahaya kecil seperti lampu indikator elektronik jika memungkinkan, atau tutupi dengan selotip gelap. Jika Bapak Ibu terbiasa dengan lampu tidur, pilihlah lampu yang sangat redup dan berwarna hangat, bukan biru atau putih terang. Hal kedua adalah ketenangan. Pastikan kamar tidur Bapak Ibu bebas dari suara bising yang mengganggu. Jika lingkungan sekitar bising, misalnya dekat jalan raya atau tetangga ramai, pertimbangkan untuk menggunakan penyumbat telinga, earplugs, atau mesin white noise, mesin yang menghasilkan suara latar konstan seperti suara kipas angin atau ombak, untuk menutupi suara-suara yang mengganggu. Hal ketiga adalah suhu ruangan.
Kebanyakan orang tidur paling nyenyak di ruangan yang suhunya sedikit lebih dingin daripada suhu ruangan biasa. Suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin bisa membuat tidak nyaman dan mengganggu tidur. Cari tahu suhu yang paling nyaman untuk Bapak dan Ibu, dan usahakan pertahankan suhu tersebut di kamar tidur. Penggunaan pendingin ruangan atau kipas angin bisa membantu. Hal keempat adalah kenyamanan tempat tidur. Kasur dan bantal yang sudah terlalu tua, terlalu keras, terlalu empuk, atau tidak lagi menopang tubuh dengan baik bisa menyebabkan rasa nyeri dan ketidaknyamanan yang mengganggu tidur. Jika kasur atau bantal Bapak Ibu sudah tidak nyaman, pertimbangkan untuk menggantinya jika memungkinkan. Pilihlah spray yang bersih dan nyaman di kulit. Dan yang kelima terkait lingkungan tidur adalah penggunaan kamar tidur itu sendiri. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, usahakan hanya menggunakan kamar tidur untuk tidur dan keintiman. Hindari menggunakan kamar tidur sebagai tempat bekerja, makan, menonton televisi dalam waktu lama, atau berdebat. Ini membantu otak mengasosiasikan kamar tidur dengan istirahat. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pembahasan rahasia tidur nyenyak kita. Setelah mengatur pola hidup dan lingkungan tidur, sekarang kita akan masuk ke area yang tak kalah penting, yaitu mengelola pikiran dan emosi, serta kapan saatnya kita membutuhkan bantuan dari tenaga medis. Cara kelima, temukan cara efektif untuk relaksasi. Sebelum tidur salah satu penyebab utama sulit tidur adalah pikiran yang terus berputar, cemas, atau tegang. Kita perlu membantu tubuh dan pikiran kita untuk beralih dari mode aktif menjadi mode istirahat sebelum mencoba tidur. Ini yang kita sebut dengan ritual relaksasi sebelum tidur. Ritual ini sebaiknya dilakukan selama 30 hingga 60 menit sebelum waktu tidur yang Bapak Ibu tetapkan. Tujuannya adalah untuk menenangkan sistem saraf dan memberi sinyal pada tubuh bahwa ini waktunya untuk beristirahat. Apa saja yang bisa dilakukan? Ada banyak pilihan, temukan yang paling cocok untuk Bapak dan Ibu. Membaca. Membaca buku fisik, bukan dari tablet atau ponsel yang memancarkan cahaya biru. Bisa menjadi cara yang bagus untuk mengalihkan pikiran dari kekhawatiran sehari-hari. Pilihlah bacaan yang ringan dan menenangkan, bukan yang merangsang atau membuat tegang. Mendengarkan musik yang tenang, musik klasik, musik ambien, atau suara alam, seperti suara ombak, hujan, atau kicauan burung, dengan volume rendah bisa sangat membantu menenangkan pikiran. Mandi air hangat. Suhu air hangat bisa membantu mengendurkan otot-otot yang tegang dan membuat tubuh merasa lebih rileks. Penurunan suhu tubuh setelah keluar dari air hangat juga bisa memicu rasa kantuk. Teknik pernapasan dalam. Latihan pernapasan sederhana, namun sangat efektif. Cari posisi yang nyaman, bisa duduk atau berbaring. Tarik napas perlahan melalui hidung. Rasakan perut mengembang. Tahan napas selama beberapa detik. Lalu, hembuskan napas perlahan melalui mulut, rasakan perut mengempis. Ulangi beberapa kali. Fokus pada sensasi napas masuk dan keluar bisa membantu menenangkan pikiran yang berkeliaran. Meditasi atau mindfulness ringan. Bapak dan Ibu tidak perlu menjadi ahli meditasi untuk merasakan manfaatnya. Cukup duduk atau berbaring dengan nyaman, pejamkan mata, dan coba perhatikan apa yang Bapak Ibu rasakan tanpa menghakimi. Rasakan sensasi tubuh, dengarkan suara di sekitar, atau fokus pada napas. Jika pikiran melayang dan itu normal, kembalikan perhatian perlahan-lahan pada napas atau sensasi tubuh. Hanya 5-10 menit saja bisa sangat membantu menenangkan pikiran. Peregangan ringan atau yoga gentle. Melakukan peregangan ringan pada otot-otot yang kaku atau tegang bisa membantu tubuh lebih rileks. Ada banyak video yoga gentle yang dirancang khusus untuk lansia yang bisa Bapak Ibu ikuti. Hindari gerakan yang terlalu kuat atau cepat. Intinya, temukan 1 atau 2 aktivitas yang Bapak Ibu nikmati dan membuat rileks, dan jadikan itu bagian dari rutinitas malam sebelum tidur. Lakukan ini secara konsisten setiap malam. Ini adalah sinyal bagi tubuh bahwa, oke, sebentar lagi waktunya istirahat. Cara keenam. Kelola kekhawatiran dan hindari. Berpikir berlebihan di tempat tidur bagi banyak lansia, waktu sebelum tidur atau
Saat terbangun di malam hari seringkali menjadi saat di mana kekhawatiran tentang kesehatan, keuangan, keluarga, atau hal lainnya muncul dan terasa membesar. Ini bisa sangat mengganggu tidur. Cobalah untuk menyisihkan waktu khawatir di sore hari, misalnya 30 menit. Di waktu ini, Bapak Ibu boleh memikirkan, menuliskan, atau membicarakan kekhawatiran tersebut. Tujuannya bukan untuk menyelesaikan semua masalah saat itu juga, tapi untuk mengeluarkan pikiran-pikiran tersebut dari kepala sebelum masuk kamar tidur. Setelah waktu khawatir selesai, buat komitmen pada diri sendiri untuk tidak memikirkannya lagi sampai esok hari. Jika pikiran mengganggu muncul saat Bapak Ibu sudah di tempat tidur atau terbangun di malam hari, ingatkan diri bahwa ini bukan waktu untuk memikirkan itu. Katakan pada diri sendiri, saya akan memikirkan ini besok. Gunakan teknik relaksasi yang tadi kita bahas untuk membantu mengalihkan perhatian dan menenangkan pikiran. Seperti yang sudah disebutkan di cara pertama, jika setelah 20-30 menit berbaring, Bapak Ibu belum juga tidur dan merasa pikiran semakin aktif atau cemas, jangan terus berbaring di tempat tidur sambil frustrasi. Bangunlah dari tempat tidur. Pergi ke ruangan lain yang redup cahayanya. Lakukan sesuatu yang sangat menenangkan dan membosankan, misalnya membaca buku yang kurang menarik, mendengarkan musik yang tenang tapi bukan yang membuat bergoyang, sampai Bapak Ibu merasa mengantuk, baru kembali ke tempat tidur. Ini penting untuk mencegah otak mengasosiasikan tempat tidur dengan kecemasan dan frustrasi karena tidak bisa tidur. Latihan mindfulness atau kesadaran penuh yang tadi disinggung juga bisa membantu melatih pikiran untuk hadir pada saat ini daripada terjebak dalam lingkaran kekhawatiran tentang masa lalu atau masa depan. Pelan-pelan latih kemampuan untuk hanya mengamati pikiran tanpa larut di dalamnya. Ini memang butuh latihan, tapi hasilnya bisa sangat membantu mengurangi kecemasan yang mengganggu tidur. Cara ketujuh, batasi atau atur ulang waktu tidur. Siang seperti yang kita bahas di awal, tidur siang yang terlalu lama atau terlalu sore bisa mengambil jatah rasa mengantuk di malam hari. Namun, ini bukan berarti Bapak Ibu sama sekali tidak boleh tidur siang ya. Jika memang merasa lelah, tidur siang singkat bisa sangat menyegarkan. Kuncinya adalah durasi dan waktu. Usahakan tidur siang tidak lebih dari 20-30 menit. Tidur siang singkat seperti power nap ini bisa memberikan energi tanpa membuat Bapak Ibu masuk ke fase tidur nyenyak yang sulit untuk dibangunkan dan bisa mengganggu tidur malam. Kemudian, perhatikan waktunya. Usahakan tidur siang tidak lebih dari sore hari. Misalnya, jangan tidur siang setelah jam 3 sore. Tidur siang di sore hari atau menjelang malam hampir pasti akan mengganggu kemampuan untuk tidur di malam harinya. Jika Bapak Ibu merasa sangat lelah di siang hari dan sulit menahan diri untuk tidak tidur siang terlalu lama atau terlalu sore, ini bisa jadi indikasi bahwa tidur malam Bapak Ibu memang belum mencukupi atau berkualitas buruk. Dalam kasus seperti ini, fokus utama adalah memperbaiki tidur malam. Dan secara bertahap, Bapak Ibu mungkin akan merasa tidak terlalu membutuhkan tidur siang yang lama atau sore. Namun, jika kondisi kesehatan tertentu membuat Bapak Ibu memang perlu istirahat lebih banyak di siang hari, diskusikan dengan dokter bagaimana cara terbaik untuk mengelola ini agar tidak terlalu mengganggu tidur malam. Mungkin ada penyesuaian jadwal atau strategi lain. Intinya, tidur siang boleh saja, tapi atur durasi dan waktunya agar tidak menjadi bumerang yang merusak tidur malam kita. Cara ke-8, ketahui. Kapan saatnya mencari bantuan profesional meskipun tips-tips di atas sangat membantu, ada kalanya masalah tidur itu lebih kompleks dan membutuhkan penanganan dari tenaga medis. Jangan ragu atau takut untuk berkonsultasi dengan dokter jika masalah tidur sudah berlangsung lama, misalnya lebih dari sebulan, dan tips-tips di atas tidak banyak membantu. Masalah tidur sangat mengganggu kualitas hidup Bapak Ibu, membuat sulit beraktivitas di siang hari, sulit konsentrasi, atau memengaruhi suasana hati secara signifikan. Bapak Ibu mengalami gejala lain yang mencurigakan terkait tidur, seperti mendengkur keras disertai henti napas, bisa jadi apnea tidur, gerakan kaki yang tidak terkontrol di malam hari, atau rasa kantuk yang sangat berlebihan di siang hari bahkan setelah semalam merasa cukup tidur.
Bapak Ibu mengonsumsi beberapa jenis obat dan menduga obat tersebut mungkin memengaruhi tidur. Dokter bisa meninjau ulang daftar obat yang dikonsumsi dan mungkin menyarankan alternatif atau penyesuaian dosis. Ada kondisi kesehatan lain yang Bapak Ibu alami, yang mungkin berkaitan dengan masalah tidur, seperti nyeri kronis, penyakit paru-paru, penyakit jantung, diabetes, atau gangguan tiroid. Saat berkonsultasi dengan dokter, ceritakan selengkap mungkin mengenai masalah tidur Bapak Ibu. Kapan mulai terjadi? Seperti apa polanya? Sulit mulai tidur, sering terbangun, bangun terlalu pagi. Berapa lama biasanya Bapak Ibu tidur? Kebiasaan sebelum tidur, pola makan dan minum, aktivitas fisik, obat-obatan. Yang dikonsumsi, termasuk suplemen atau herbal, dan kondisi kesehatan lain yang Bapak Ibu miliki. Dokter mungkin akan menyarankan untuk membuat buku harian tidur selama 1 atau 2 minggu untuk mencatat pola tidur. Dan kebiasaan Bapak Ibu, ini bisa sangat membantu dokter dalam mendiagnosis. Dokter juga bisa melakukan pemeriksaan fisik dan mungkin tes darah untuk mencari tahu apakah ada kondisi medis lain yang mendasari masalah tidur. Untuk kasus yang lebih kompleks, dokter mungkin merujuk Bapak Ibu ke dokter spesialis tidur atau menyarankan tes tidur yang disebut polisomnografi. Tes ini dilakukan di laboratorium tidur atau kadang di rumah untuk memantau aktivitas otak, pernapasan, detak jantung, gerakan mata, dan gerakan tubuh lainnya saat Bapak Ibu tidur. Hasil tes ini sangat membantu dalam mendiagnosis gangguan tidur, seperti apnea tidur atau PLMD. Bergantung pada diagnosisnya, dokter mungkin akan merekomendasikan berbagai pilihan penanganan. Ini bisa berupa terapi perilaku kognitif untuk insomnia, Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia, CBTI, sebuah terapi yang sangat efektif untuk mengatasi insomnia kronis tanpa obat, penyesuaian obat-obatan yang sedang dikonsumsi, atau pemberian obat tidur dalam jangka pendek dengan sangat hati-hati karena risiko efek samping dan ketergantungan pada lansia, atau penanganan untuk kondisi medis yang mendasari. Penting untuk diingat, penggunaan obat tidur pada lansia harus sangat hati-hati dan di bawah pengawasan ketat dokter. Meskipun bisa membantu dalam jangka pendek, obat tidur bisa memiliki efek samping seperti pusing, kebingungan, peningkatan risiko jatuh, dan ketergantungan. Dokter akan mempertimbangkan dengan cermat apakah manfaatnya. Bapak dan Ibu, kita sudah membahas banyak hal penting terkait tidur nyenyak. Ada satu aspek lagi yang tak kalah penting, yaitu bagaimana kita menyikapi siang hari kita. Karena kualitas tidur malam sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan di siang hari. Selain aktivitas fisik teratur yang sudah kita bahas, cara ke-9 yang ingin kami tekankan adalah pentingnya paparan cahaya matahari alami. Ritme sirkadian atau jam biologis kita sangat peka terhadap cahaya, terutama cahaya matahari. Paparan cahaya matahari di pagi hari memberi sinyal pada otak kita bahwa ini adalah waktu untuk terjaga, aktif, dan mengatur ulang jam internal tubuh kita. Ini membantu kita merasa mengantuk di malam hari saat cahaya mulai redup. Usahakan untuk berada di luar ruangan atau dekat jendela yang terkena cahaya matahari alami setidaknya 15-30 menit setiap pagi. Lakukan sambil berjemur ringan, membaca koran, minum teh, atau sambil beraktivitas fisik ringan seperti jalan santai. Jika cuaca tidak memungkinkan untuk keluar, duduk di dekat jendela yang terang benderang pun bisa membantu. Sebaliknya, di malam hari, hindari paparan cahaya terang. Redupkan lampu di rumah beberapa jam sebelum waktu tidur. Hindari layar gawai, ponsel, tablet, komputer, televisi, yang memancarkan cahaya biru, terutama dalam 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru ini paling kuat dalam menghambat produksi melatonin, membuat otak mengira ini masih siang hari. Jika memang perlu menggunakan gawai di malam hari, aktifkan mode malam, night mode, yang mengurangi cahaya biru, atau gunakan kacamata yang memblokir cahaya biru. Menyesuaikan paparan cahaya ini, terang di siang hari dan redup di malam hari, adalah cara yang sangat efektif untuk membantu menstabilkan ritme sirkadian Bapak dan Ibu. Terkait dengan tidur siang, yang tadi sedikit dibahas, cara ke-10 adalah kelola waktu tidur siang dengan hati-hati. Jika Bapak Ibu memang membutuhkan tidur siang, ingatlah tips sebelumnya. Durasi pendek, 20-30 menit, dan tidak terlalu sore. Tidur siang yang tepat bisa menyegarkan dan meningkatkan kewaspadaan di sore hari, tapi tidur siang yang salah bisa merusak
tidur malam sepenuhnya. Jadi, dengarkan tubuh Bapak dan Ibu, tapi tetap disiplin dengan durasi dan waktunya. Jika Bapak Ibu seringkali merasa sangat mengantuk di siang hari, meskipun tidak tidur siang lama, dan sudah mencoba tips-tips lain, ini bisa menjadi tanda masalah tidur malam yang belum teridentifikasi atau kondisi medis lain. Ini kembali menegaskan pentingnya berkonsultasi dengan dokter jika masalah tidur terus berlanjut dan mengganggu. Rasa kantuk berlebihan di siang hari bukanlah hal yang normal jika tidur malam dirasa sudah cukup. Menjaga keseimbangan antara aktivitas dan istirahat di siang hari, serta memanfaatkan kekuatan cahaya alami, adalah bagian penting dari strategi mendapatkan tidur nyenyak di malam hari. Bapak dan Ibu yang budiman, salah satu musuh terbesar tidur nyenyak adalah pikiran yang tidak tenang, penuh stres dan kecemasan. Terkadang, kecemasan justru muncul karena kita kesulitan tidur. Kita jadi khawatir, nanti malam bisa tidur tidak, ya? Kalau tidak tidur besok badan bagaimana? Dan kekhawatiran ini justru membuat kita semakin sulit tidur. Ini seperti lingkaran setan. Cara ke-11. Latih ketenangan pikiran dan terima ketidaksempurnaan. Pertama-tama, penting untuk menerima bahwa sesekali sulit tidur itu normal. Jangan langsung panik jika suatu malam Bapak Ibu sulit terlelap. Terkadang, semakin keras kita berusaha untuk tidur, semakin sulit jadinya. Ini seperti mencoba menangkap pasir dalam genggaman, semakin erat digenggam, semakin banyak yang lolos. Alih-alih berusaha memaksa diri untuk tidur, fokuslah pada relaksasi. Ingat teknik relaksasi yang kita bahas sebelumnya? Pernapasan dalam, meditasi ringan, mendengarkan musik tenang. Tujuannya adalah membuat tubuh dan pikiran rileks, tidak harus langsung tertidur. Seringkali, ketika tubuh dan pikiran sudah rileks, tidur akan datang dengan sendirinya. Jika terbangun di malam hari dan sulit tidur kembali, jangan berbaring di tempat tidur sambil terus melihat jam atau menghitung berapa jam lagi sebelum harus bangun. Ini hanya akan meningkatkan kecemasan. Terapkan kembali aturan 20-30 menit. Jika sudah 20-30 menit belum tidur, bangun dari tempat tidur, lakukan aktivitas menenangkan di ruangan lain, dan kembali ke tempat tidur saat sudah mengantuk. Cobalah untuk melatih pikiran agar tidak terlalu reaktif terhadap kesulitan tidur. Jika pikiran, "Wah, saya tidak bisa tidur lagi," muncul, amati pikiran itu tanpa menghakimi dan perlahan alihkan perhatian kembali ke napas atau sensasi tubuh. Ini adalah keterampilan yang bisa dilatih. Selain itu, identifikasi sumber stres atau kecemasan lain dalam hidup Bapak dan Ibu, selain yang berkaitan dengan tidur itu sendiri. Apakah ada masalah keluarga, keuangan, kesehatan, atau masalah lain yang sedang dihadapi? Mencari cara untuk mengelola stres-stres ini di siang hari, misalnya dengan berbicara dengan orang terpercaya, mencari solusi untuk masalah yang bisa dipecahkan, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan, bisa berdampak positif pada tidur malam. Teknik seperti menulis jurnal sebelum tidur, menuliskan semua pikiran dan kekhawatiran di atas kertas, juga bisa membantu mengeluarkan pikiran dari kepala. Terima bahwa tidak setiap malam akan sempurna. Akan ada malam-malam di mana tidur terasa lebih sulit. Itu wajar. Jangan biarkan satu malam yang buruk merusak malam berikutnya, atau membuat Bapak Ibu cemas berlebihan. Fokus pada kebiasaan tidur yang baik secara keseluruhan, dan perlahan, kualitas tidur Bapak dan Ibu akan membaik. Bapak dan Ibu yang luar biasa, kita sudah tiba di penghujung obrolan kita hari ini. Semoga penjelasan yang panjang lebar ini tidak membuat Bapak dan Ibu mengantuk sekarang ya. Senyum hangat. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang mendalam dan panduan yang detail agar Bapak dan Ibu memiliki bekal yang cukup untuk mulai memperbaiki kualitas tidur. Mari kita rangkum kembali beberapa rahasia utama atau cara penting yang sudah kita bahas. Cara pertama, atur jadwal tidur dan bangun yang konsisten setiap hari. Ini adalah pondasi utama. Cara kedua, kelola asupan makanan dan minuman. Hindari kafein, alkohol, dan makan berat menjelang tidur. Cara ketiga, jadikan aktivitas fisik teratur di pagi atau sore hari sebagai kebiasaan. Cara keempat, ciptakan lingkungan. Tidur yang gelap, tenang, dan nyaman. Cara kelima,
Temukan dan lakukan ritual relaksasi sebelum tidur, seperti membaca, mendengarkan musik, atau bernapas dalam. Cara ke-6. Latih diri untuk mengelola kekhawatiran dan hindari berpikir berlebihan di tempat tidur. Ingat aturan 20-30 menit jika tidak bisa tidur. Cara ke-7. Atur ulang atau batasi tidur siang. Pendek, 20-30 menit, dan tidak terlalu sore. Cara ke-8. Jangan ragu mencari bantuan profesional. Dokter. Jika masalah tidur serius, berkepanjangan, atau disertai gejala lain. Cara ke-9. Manfaatkan paparan cahaya matahari di pagi hari dan hindari cahaya terang, terutama dari gawai. Di malam hari untuk mengatur jam biologis. Cara ke-10. Kelola waktu tidur siang dengan hati-hati. Cara ke-11. Latih ketenangan pikiran, terima ketidaksempurnaan sesekali, dan fokus pada relaksasi, bukan memaksa tidur. Bapak dan Ibu sekalian, memperbaiki kualitas tidur itu adalah sebuah perjalanan, bukan perlombaan. Tidak ada hasil instan. Mungkin ada hari-hari di mana Bapak Ibu merasa berhasil, dan ada hari-hari di mana terasa sulit. Jangan menyerah. Teruslah mencoba menerapkan cara-cara ini secara konsisten. Pilih 1 atau 2 cara yang paling mudah untuk Bapak Ibu mulai saat ini, dan perlahan tambahkan kebiasaan baik lainnya. Tidur nyenyak itu sangat berharga. Tidur yang berkualitas adalah salah satu kunci untuk menjaga kesehatan fisik, ketajaman mental, kestabilan emosi, dan kemampuan untuk menikmati hidup di usia senja dengan penuh energi dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu berhak mendapatkan tidur yang nyenyak. Dengan sedikit usaha dan kesabaran, insya Allah kualitas tidur Bapak dan Ibu akan membaik. Naskar berharap naskah yang panjang dan detail ini bisa menjadi panduan yang bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Kami hadir untuk menemani perjalanan Bapak dan Ibu menuju kesejahteraan yang lebih baik. Jangan lupa untuk like video ini jika Bapak dan Ibu merasa terbantu. Bagikan kepada teman, kerabat, atau siapapun yang Bapak Ibu rasa membutuhkan informasi ini. Dan yang terpenting, subscribe ke channel Naskar agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan obrolan bermanfaat lainnya di masa mendatang. Terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan Bapak dan Ibu hari ini. Semoga tips-tips ini segera bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa di obrolan Naskar berikutnya.